Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Surya Putra Davindra dari kelas Informatika F dengan NIM 235. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memberikan pengertian mengenai apa sih CPL itu sebenarnya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Jadi, pernah nggak sih kamu lagi bengong terus kepikiran, sebenarnya aku kuliah ini mau jadi apa sih? Mau kerja di mana, mau jadi siapa, atau kok kayaknya kuliah gini-gini aja ya. Nah, ternyata teman-teman, semua pertanyaan itu bisa mulai dijawab dari satu hal penting yang namanya CPL, alias capaian pembelajaran lulusan. Ibaratnya CPL itu kayak GPS buat pendidikan kamu, biar kamu nggak asal jalan doang, tapi tahu tujuannya mau kemana. Jadi gini, CPL itu apa sih sebenarnya? Simpelnya, CPL adalah rumusan tentang kemampuan apa aja yang harusnya kamu kuasai setelah lulus dari program studi kamu. Bukan cuma lulus dan dapat ijazah, tapi lulus dengan skill dan bekal yang relevan buat terjun ke dunia nyata. Bayangin aja, kayak kamu lagi main game RPG. CPL itu semacam list skill yang harus kamu unlock sebelum tamat. Dan menariknya, list ini nggak dibuat sembarangan. CPL disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan disesuaikan juga sama kebutuhan industri dan masyarakat. Jadi ya, bukan teori doang, tapi realita juga ikut dipertimbangkan. Nah, ngomongin soal list skill, ternyata CPL itu ada dua jenis loh. Pertama, ada yang namanya CPL umum. Isinya lebih ke soft skill yang wajib dimiliki semua mahasiswa, apapun jurusannya, kayak komunikasi, kerja tim, berpikir kritis, punya etika, sampai kepemimpinan. Ini yang bikin kamu bisa kerja bareng dengan orang lain dan survive di lingkungan kerja yang nyata. Terus yang kedua, ada yang namanya CPL khusus. Nah, ini baru deh masuk ke ranah teknikal sesuai jurusan. Misalnya kamu anak informatika, ya, berarti kamu kudu paham algoritma, jago coding, ngerti UI UX, dan lain-lain. Kalau kamu dari jurusan lain, tentunya isi CPL-nya juga berbeda, tergantung dengan bidang yang kamu tekuni. Oke, lanjut ya. Mungkin kamu mikir, oke CPL penting, tapi ngaruhnya ke aku gimana? Jadi gini, CPL itu nggak berdiri sendiri. Dia jadi dasar buat menyusun yang namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dari CPMK inilah dibuat silabus dan RPS, atau rencana pembelajaran semester. Artinya, semua kegiatan kuliah kamu mulai dari tugas, kuis, presentasi, UTS, UAS, sampai skripsi, semuanya itu udah dirancang buat ngebantu kamu nyampe ke target CPL. Jadi bukan asal ngasih tugas doang loh, ada jalurnya. Terus kenapa sih kita harus peduli sama CPL? Nah, karena CPL itu semacam jaminan mutu lulusan, kemampuan pengen pastiin kamu lulus bukan cuman bisa hafal, tapi juga punya skill dan karakter yang bikin kamu siap kerja, siap adaptasi, dan siap bersaing. Kalau kamu ngerti CPL, kamu bisa ngerti arah. Jadi, kamu tahu harus ningkatin kemampuan apa, milih mata kuliah mana yang relevan buat karir impian, atau bahkan mulai nentuin target hidup sejak sekarang. Dan terakhir nih, coba deh, sekarang kamu buka kembali dokumen kurikulum prodi kamu. Cek apa saja CPL yang ditetapkan. Terus, tanya ke diri sendiri, aku sudah sampai mana nih dari semua ini? Soalnya gini, kuliah itu nggak melulu soal IPK. Nilai penting, iya, tapi lebih penting lagi seberapa siap kamu setelah lulus. Siap buat kerja, siap buat lanjut studi, siap berkontribusi di masyarakat. Makanya yuk sekarang kenali CPL, pahami arahnya, dan pastiin kamu bukan cuma lulus, tapi jadi lulusan yang benar-benar siap. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai topik CPL ini. Jadi CPL itu penting ya teman-teman. Sekian saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.